Bab 341. Di hati Tuan Song, Ye Chen selalu menjadi calon menantu terbaik keluarga Song. Berdasarkan pengalaman hidupnya selama 80 tahun, dia tahu sekilas bahwa Ye Chen berbeda. Di Jinling, dia juga orang pertama yang berpikir bahwa putra ini sangat kuat, sebanding dengan naga sungguhan di dunia. Selain itu, dia telah melihat kemanjuran pil peremajaan, dan dia sangat terikat pada Ye Chen. Bersikap ramah dengan keluarga Wu tidak lebih dari memberi keluarga Song lebih banyak cara untuk menghasilkan uang. Namun, meski keluarga Song tidak sekaya keluarga Wu, mereka sendiri tidak kekurangan uang. Tidak banyak perbedaan antara harta keluarga lebih dari 100 miliar dengan harta keluarga lebih dari 200 miliar, lagi pula itu adalah uang yang tidak bisa dibelanjakan. Namun bagi Tuan Song, uang tidak lagi penting, nyawa dan kesehatan adalah yang terpenting. Oleh karena itu, dalam mimpinya, ia selalu berharap untuk merekrut Ye Chen ke dalam keluarga Song sebagai menantunya, bagaimana ia bisa mentolerir ejekan dan ejekan orang lain terhadapnya di wilayah keluarga Song. Wu Donghai dan Wu Xin juga terkejut. Tidak ada yang menyangka Wu Donghai akan berbicara secara langsung sehingga Tuan Song masih memilih yang pertama antara Ye Chen dan keluarga Wu. Wu Donghai merasakan wajahnya terbakar panas, dan sangat membenci Tuan Song di dalam hatinya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, lelaki tua ini benar-benar tidak tahu bagaimana menyanjungnya. Sebenarnya, di depan banyak orang, saya tidak bisa turun dari panggung. Di manakah martabat calon kepala keluarga Wu saya? Wu Xin di samping juga sangat kesal, dia mengerutkan kening dan berkata, "Kakek Song, sejauh yang saya tahu, Ye Chen ini hanyalah penipu yang melihat Feng Shui. Jangan tertipu oleh sampah ini." Ekspresi Tuan Song sangat jelek. Dia memandang Wu Xin, dan berkata dengan dingin, "Saya telah hidup selama 80 tahun, dan menurut saya memiliki penglihatan yang baik, jadi saya tidak membutuhkan nasihat Anda." Ketika Wu Donghai mendengar ini, ekspresinya langsung berubah dingin, dan dia berkata, "Paman Song ingin berbicara mewakili orang luar ini." "Ya," Tuan Song berkata dengan tegas, "di mata lelaki tua ini, Tuan Ye adalah naga sungguhan di dunia, dengan ratusan juta manusia, tidak ada yang bisa menandinginya." Suara itu terdengar, suasana langsung memadat. Wu Donghai sangat kesal. Dia paling suka menyelamatkan mukanya dalam hidupnya, dan sekarang dia begitu diperas oleh Tuan Song, dia secara alami sangat marah. Pada saat ini, dia bahkan ingin pergi dengan marah dan memutuskan hubungan sepenuhnya dengan keluarga Song. Keluarga Wu lebih berpengaruh daripada keluarga Song. Jika keluarga Wu memutuskan hubungan secara terbuka dengan keluarga Song pasti akan menderita dampak tertentu, dan kerugiannya setidaknya akan mencapai beberapa miliar. Namun, dalam hatinya dia merasa jika dia pergi begitu saja, masalah pernikahan putranya dengan Song Wanting mungkin tidak akan berbalik lagi. Wu Donghai berada di keluarga kaya sepanjang hidupnya, dan dia tahu betapa pentingnya istri yang baik bagi pria kaya. Jika Wu Xin menikahi putri dari keluarga biasa di masa depan, pihak lain tidak akan memberinya bantuan apapun, dan bahkan mungkin mengurangi tujuan dan tekadnya untuk bertarung. Jika Wu Xin menikahi seorang bintang di dunia hiburan di masa depan, maka pihak lain pasti seperti vampir, mati-matian menghisap darah darinya, dan secara mencolok tampil di luar, itu hanya akan mempercepat kecepatan kekayaan yang hilang. Jika Wu Xin menikah dengan generasi kedua kaya yang idiot dengan temperamen buruk dan tidak memiliki materi nyata di masa depan, kemungkinan besar dia juga akan terseret ke dalam jajaran anak hilang. Dalam hal ini, meskipun dia memiliki kekayaan ratusan miliaran, itu mungkin tidak cukup untuk menghancurkannya. Ia melihat terlalu banyak keluarga kaya yang menyesali hidup mereka karena kesalahan dalam menikahi istri. Oleh karena itu, ia harus merelakan putranya menikah dengan istri berbudi luhur yang cantik dan pintar, serta dapat membawa pertolongan besar bagi dirinya dan keluarga masa depan. Sepertinya tidak ada orang yang lebih cocok untuk status ini selain Wanting Song. Memikirkan hal ini, dia menjadi sedikit ragu dan ragu. Adegan itu, dengan keheningan suram Wu Donghai, menjadi rasa malu yang aneh. Melihat hal tersebut, Song Honor mengatakan sesuatu yang buruk di dalam hatinya. Jika terjadi keretakan antara keluarga Song dan keluarga Wu yang sulit diperbaiki, atau bahkan saling bermusuhan karenanya, niscaya akan menjadi pukulan telak bagi keluarga Song. Lebih penting lagi, dengan cara ini, Wanting Song semakin kecil kemungkinannya untuk menikah dengan keluarga Wu. Jika Song Wanting segera menikah, posisinya sebagai calon kepala keluarga tidak akan aman.
Bahkan jika dia mengamankan posisinya sebagai kepala keluarga, Song Wanting mungkin akan kehilangan banyak aset keluarga Song. Oleh karena itu, dia tidak akan pernah membiarkan Song ingin tinggal di keluarga Song, apalagi membawa Ye Chen masuk. Jadi, dia buru-buru berdiri dan membuat haha, membujuk dan berkata, "Paman Wu, Tuan Wu, hari ini adalah pesta ulang tahun kakekku. Apapun yang terjadi, kamu tidak boleh marah dan merusak keharmonisan keluarga kita." Kata-kata Song Honor tidak diragukan lagi memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk bersantai. Meskipun Wu Donghai sangat marah, dia tidak ingin terlalu serius dengan keluarga Song, dia tidak bisa mundur karena wajahnya. Tuan Song sebenarnya sangat ingin memiliki keduanya. Jika harus memilih salah satu, Anda harus memilih Ye Chen. Jika tidak harus memilih salah satu, Anda harus memilih keduanya. Sebab, kemunculan Song Honor justru memenuhi ekspektasi mendalam kedua orang tersebut. Oleh karena itu, Wu Donghai memimpin dan berkata, "Yang terhormat adalah bahwa hari ini adalah ulang tahun Paman Song yang ke-80. Apapun yang terjadi, Anda tidak boleh mengganggu pesta ulang tahun Paman Song. Apa yang terjadi barusan adalah karena Wu kasar. Tolong Paman Song maafkan aku." Kata-kata Wu Donghai tidak hanya memberinya satu langkah maju, tetapi juga membuat Tuan Song maju satu langkah. Sebagai seorang junior, ia berinisiatif untuk meminta maaf atas ulang tahun lelaki tua itu, yang merupakan bentuk penghormatan terhadap lelaki tua itu, agar ia tidak kehilangan muka, dan ia juga menunjukkan rasa hormat dan hormatnya kepada yang lebih tua. Menurutnya, manfaatkan dulu langkah ini untuk meredakan perselisihan antara dirinya dan Tuan Song, dan menstabilkan Tuan Song. Adapun Ye Chen ini, saya punya banyak kesempatan untuk menghadapinya, jika saya tidak menunggu dalam waktu sesingkat ini. Setelah pesta ulang tahun selesai, saya punya 10.000 cara untuk membunuhnya. Ekspresi Tuan Song juga mereda, dia mengangguk, dan berkata, "Hanya harmoni yang dapat menghasilkan uang, dan saya tidak ingin semua orang membuat terlalu banyak masalah." Setelah berbicara, dia memandang Ye Chen dan bertanya dengan hormat, "Tuan Ye, bagaimana menurut Anda?" Meskipun Ye Chen tidak senang dengan keluarga Wu dan putranya, dia tidak membutuhkan Tuan Song untuk membela dirinya, dia lebih memilih untuk memperbaiki sendiri hal yang membuat ketagihan ini. Lagi pula, hari ini memang pesta ulang tahun Tuan Song, jadi aku tidak perlu terlibat dengan tamu lain di pesta ulang tahun orang lain. Bahkan jika kamu ingin bertarung, untuk menghormati keluarga majikan, kamu harus bertarung di luar. Jadi dia berkata dengan tenang, "Tuan Song, Anda yang terbesar hari ini, apapun yang Anda katakan, itulah yang Anda katakan." Tuan Song buru-buru tertawa dan berkata, "Oh, itu salah paham, akan lebih baik jika diselesaikan. Ayo, semuanya pindah ke ruang perjamuan, perjamuan ulang tahun akan segera dimulai." Wu Xin, yang berada di samping, masih memiliki ketidaksenangan dan kemarahan yang kuat di dalam hatinya, menatap Ye Chen dengan mata yang hampir terbakar. Tapi karena kedua tetua telah mencapai konsensus, dia tidak bisa terus mempertahankan Ye Chen. Jadi dia harus menahan kemarahan di hatinya untuk sementara. Pada saat yang sama, dia menatap Ye Chen dengan mata dingin, mengertakkan gigi dan bersumpah dalam hatinya, pecundang ini sudah mati. Bab 342. Semua orang pindah ke ruang perjamuan, dan pesta ulang tahun akan segera dimulai. Setelah bertukar salam dengan Ye Chen, Tuan Song mengambil kursi utama. Duduk di sebelahnya adalah putra sulung, putra ketiga, dan putra keempat. Di antara pewaris generasi kedua keluarga Song, ayah Song Honor adalah putra tertua, dan ayah Song Wanting adalah putra kedua. Namun ayah Song Wanting meninggal dalam usia muda, sehingga hanya Song Wanting yang tersisa di garis ini. Sedangkan untuk keluarga anak laki-laki ketiga dan keempat, karena usianya yang relatif muda, anak tertuanya sudah menginjak usia remaja, dan yang bungsu baru berusia 6 atau 7 tahun, masih bersekolah sehingga daya saingnya rendah, syarat penerus generasi berikutnya. Para tamu lainnya juga duduk di beberapa meja lainnya secara bergantian. Ye Chen secara alami duduk di meja yang sama dengan keluarga Qin, keluarga Wang, dan lainnya. Keluarga Wu sedang duduk bersama sekelompok keluarga lokal lainnya, keluarga Zhao dan keluarga Kong, yang telah berlutut di depan mereka sebelumnya, mengelilingi mereka dan terus menyanjung mereka. Seluruh meja makanan lezat, serta anggur antik, telah lama disiapkan di atas meja. Ye Chen juga duduk di kursi VIP, dan Song Wanting tidak bisa duduk bersamanya, tetapi mata indahnya selalu tertuju padanya, tidak pernah bergerak sedikit pun.
Duduk di sisi kanan Ye Chen adalah Qin Aoxue, dan duduk di sisi kirinya adalah Wang Zhengang. Setelah Wang Zhengang duduk, dia berkata kepada Ye Chen dengan suara rendah, "Tuan Ye, Villa Thomson Yipin hampir selesai, kapan Anda berencana pindah ke sana?" Ye Chen berkata, "Saya akan pindah setelah renovasi selesai." Dia sudah berdiskusi dengan Xiao Churan untuk pindah ke villa setelah direnovasi. Tidak hanya lingkungannya akan jauh lebih baik, tetapi yang lebih penting, dia akan dapat mengisolasi dirinya dari ibu mertuanya, malam di lantai dan menghindari gangguannya sebisa mungkin. Ketika Wang Zhengang mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Tuan Ye, apakah Anda ingin saya membeli beberapa perabot dan peralatan terlebih dahulu? Lalu Anda dan Nyonya Ye bisa pindah dengan tas Anda." Ye Chen memikirkannya sebentar. Meskipun Xiao Churan biasanya tidak boros dan boros, dia sebenarnya memiliki cita rasa dan gaya hidup yang sangat tinggi. Selain dekorasi rumah, yang terpenting adalah pembelian dan penempatan furnitur. Akan menghemat masalah jika Wang Zhengang melakukannya untuknya, tapi Xiao Churan mungkin tidak menyukainya. Oleh karena itu, akan lebih baik bagi Xiao Churan untuk memilih sesuai dengan kesukaannya sendiri. Jadi dia berkata kepada Wang Zhengang, "Saya tidak akan mengganggu Anda dengan perabotan dan peralatan. Saya akan mengajak keluarga saya untuk memilihnya ketika saatnya tiba." Bagaimanapun, setiap orang memiliki preferensi yang berbeda. Wang Zhengang berkata dengan tergesa-gesa, "Saya juga berpikir begitu, jadi saya tidak memberanikan diri untuk membeli peralatan dan furnitur rumah tangga. Namun, saya telah menyiapkan kartu belanja 10 juta untuk Anda sebelumnya, yang dapat digunakan secara bebas di semua furnitur dan mal peralatan rumah tangga di Jinling." Ye Chen melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Kamu tertarik, tapi saya tidak akan menerima uangnya. Itu tidak pantas." Nyatanya, Ye Chen tidak kekurangan uang, ia hampir tidak menghabiskan 10 miliar yang diberikan oleh keluarga Ye, lalu memeras lebih dari 10 miliar dari Kobayashi Pharmaceutical Jepang. Sekarang lebih dari 20 miliar ada di kartu bank, dan saya benar-benar tidak tahu bagaimana cara membelanjakannya. Itu belum termasuk laba bersih yang terus digelontorkan M Grand Group. Kalau dihitung keuntungan bersih Tuhan, jumlahnya lebih besar. Wang Zhengang melihat bahwa Ye Chen menolak kebaikannya, dan tahu bahwa Tuan Ye pasti tidak kekurangan uang, jadi dia buru-buru berkata, "Kalau begitu saya akan menyimpannya untuk Anda terlebih dahulu. Jika Anda membutuhkannya, Anda dapat memintanya kepada saya di kapanpun." Ye Chen sedikit mengangguk. Saat ini, dia menerima pesan dari Song Wanting di WeChat, "Tuan Ye, jangan khawatir tentang apa yang baru saja terjadi. Dengan keluarga Song di sini, keluarga Wu tidak akan terlalu lancang." Ye Chen tersenyum tipis dan menjawabnya, "Tidak apa-apa, mereka hanya badut." Saat ini, Wu Donghai dan putranya sedang duduk di kursi VIP di sisi lain. Wu Xin memandang Wanting Song, lalu ke Ye Chen, dan melihat mereka berdua sedang bermain dengan ponsel mereka. Yang satu meletakkannya, dan yang lain mengambilnya. Yang lain meletakkannya, dan yang lain mengambilnya lagi. Mereka sedang berbicara di WeChat. Ia semakin marah kali ini, meski ia menambahkan akun WeChat Song Wanting. Song Wanting justru menutup lingkaran pertemanannya. Bahkan ketika saya berbicara dengannya, dia jarang menjawab. Tapi melihat frekuensi dia mengobrol dengan Ye Chen sekarang, dia benar-benar takut menunda sedetik, dan dia segera mengangkatnya dan menjawab dalam hitungan detik, bahkan dengan senyuman seorang wanita kecil di wajahnya. Dia juga orang yang telah memikat banyak gadis, wajar jika Song Wanting memang jatuh cinta pada Ye Chen ini sekarang. Memikirkan hal ini, dia sangat marah. Kemarahan tadi mulai berkobar lagi. Jadi, dia berbisik kepada Wu Donghai di sampingnya, "Ayah, aku harus membiarkan Ye Chen ini mati. Dia akan mati malam ini." Wu Donghai melihat ekspresi kebenciannya, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apakah kamu tahu satu-satunya hal tentangmu yang membuatku tidak puas?" Wu Xin menggelengkan kepalanya sedikit, menunjukkan kebingungan. Wu Donghai memandangnya, menghela nafas dan berkata, "Satu-satunya hal yang membuatku tidak puas tentangmu adalah kamu bertindak terlalu tergesa-gesa dan tidak bisa membedakan prioritas." Dengan mengatakan itu, Wu Donghai berkata kepada Wu Xin lagi, "Ye Chen hanyalah orang biasa dengan kekuatan tertentu tetapi tidak memiliki latar belakang. Kita bisa membunuhnya kapan saja, tidak terburu-buru. Tidak perlu mengikuti Song Ye saja karena dia, keluarganya dalam masalah, yang terpenting sekarang adalah kamu menangkap Song Wanting." Wu Xin masih sedikit enggan,
tapi dia tidak punya pilihan selain menyerah. Begitu, lalu tunggu 2 hari, dan aku akan membiarkan seseorang membunuh Marvin Ye ini. Wu Donghai berkata dengan ringan, jangan khawatir, meskipun Ye Chen tidak memiliki latar belakang, dia telah menarik banyak penggemar di Jinling, tidak hanya keluarga Qin, keluarga Wang, tetapi bahkan keluarga Song juga mendukungnya, yang merupakan masalah bagi kita. Wu Xin buru-buru bertanya, apa yang harus kita lakukan? Wu Donghai berkata, jika Anda ingin membunuh seseorang, Anda harus menjelaskan situasinya terlebih dahulu. Saat dia berbicara, Wu Donghai menjelaskan, sepertinya dia bukan bajingan di dunia bawah tanah, tapi dia punya banyak adik laki-laki. Begitu orang seperti ini meledak, dia akan memanggil ribuan adik laki-laki setiap menit. Ini adalah bahaya terbesar kita yang tersembunyi. Begitu kita membunuh Ye Chen, dia akan melawan kita mati-matian, dan kita mungkin tidak bisa melarikan diri dari Aorus Hill hidup-hidup. Wu Xin mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu kenapa kita tidak menyingkirkannya dulu? Wu Donghai mengangguk, dan berkata, itulah yang saya pikirkan, pertama-tama tangkap dia secara mengejutkan, dan bunuh dia secara langsung ketika dia menganggapnya enteng. Lalu bantu Liu Guang untuk mengambil alih, biarkan Liu Guang menggantikannya, dan menjadi raja bawah tanah dari Jinling. Setelah mengatakan itu, wajah Wu Donghai memancarkan sedikit rasa sinis, dan dia berkata dengan dingin, pada saat itu, kita akan memiliki fondasi militer yang kuat di Jinling. Jika kita ingin membunuh Ye Chen lagi, kita mungkin akan berakhir dengan keluarga Qin dan keluarga Wang. Sangat mudah untuk membunuh semua hal yang tidak tahu cara mengangkatnya sekaligus. Wu Xin tiba-tiba gemetar karena kegembiraan dan berseru, ayah, kapan kamu akan menyingkirkannya? Saya sudah lama tidak menyukai anjing tua ini. Wu Donghai berkata dengan ringan, jangan khawatir, saya akan membuat orang bersiap-siap dan mengirim mereka pergi malam ini. Bab 343. Saat aku berpikir untuk membunuh Wu Xin malam ini, hatiku langsung menjadi bersemangat. Ayah benar, itu setara dengan daya tembak Ye Chen di Jinling. Jika Anda ingin berhasil mengalahkan Ye Chen, Anda harus menghilangkan daya tembaknya terlebih dahulu. Terlebih lagi, mengambilnya saja tidak cukup. Anda harus mengubah titik daya tembak ini menjadi titik daya tembak di rumah Anda sendiri. Dengan cara ini, titik tembak ini akan menjadi batu loncatan bagi keluarga Wu untuk bergerak menuju Jinling di masa depan. Saat itu, Ye Chen pasti harus membayar dengan nyawanya karena menghina dirinya sendiri dan menjemput gadis-gadisnya. Adapun keluarga Qin dan keluarga Wang, mereka juga harus membayar harga karena tidak berlutut dan menjilat keluarga Wu. Saat ini, Wu Donghai memandang Wu Xin dan berkata dengan tenang, tenanglah ketika sesuatu terjadi, kendalikan emosimu, dan jangan terlalu bersemangat atau bersemangat. Wu Xin buru-buru menyingkirkan kegembiraan yang tidak disengaja di wajahnya dan berkata, ayah, aku tahu. Wu Donghai mengangguk, tidak lagi memikirkan masalah Ye Chen, tetapi bertanya, apakah kamu siap untuk hadiah ulang tahun Tuan Song? Wu Xin mengangguk dan berkata, sudah siap. Saya pernah mendengarnya. Tuan Song paling menyukai kaligrafi dan lukisan Tang Yin dan Tang Bohu. Dia juga banyak mengoleksinya di hari kerja, jadi saya secara khusus meminta seseorang untuk mengambil salinannya koleksinya di rumah semalaman. Gulungan gambar musim semi bulan, Tang Bohu diberikan sebagai hadiah ulang tahun. Lukisan ini bernilai setidaknya 2 hingga 300 juta. Saya yakin dia pasti akan menyukainya. Wu Donghai bersenandung, dengan ekspresi kepuasan di matanya. Gulungan gambar musim semi bulan adalah harta karun di antara harta karun meskipun ditempatkan di keluarga Wu. Dengan lukisan ini sebagai batu loncatan, saya yakin ini akan membuka pintu keluarga Song dan membuat Tuan Song lebih memperhatikannya. Keluarga Wu, dan bahkan membuatnya menyetujui pernikahan kedua keluarga. Perjamuan ulang tahun telah resmi dimulai saat ini. Tuan Song berjalan ke atas panggung kecil yang telah disiapkan dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh tamu yang hadir karena telah datang ke pesta ulang tahunnya yang ke-80. Setelah beberapa pidato, pesta ulang tahun sampai pada tahap di mana setiap orang bergiliran memberi selamat dan mengirimkan hadiah ulang tahun. 2 pengawal berjas hitam mengangkat kursi Grandmaster dan membantu Tuan Song duduk di kursi Grandmaster. Ayah Song Honor, paman ketiga, dan paman keempat berdiri lebih dulu dan berbaris di depan panggung. Ketiganya pertama-tama bersujud kepada lelaki tua itu untuk merayakan ulang tahunnya, dan kemudian menawarkan hadiah ulang tahun satu persatu.
Paman Yu berdiri untuk menerima hadiah dan pada saat yang sama menggunakan mikrofon untuk melaporkan hadiah tersebut dan nilainya. Ini juga merupakan pemahaman dan kebiasaan diam-diam yang telah dibentuk oleh keluarga kelas atas. Putra tertua Song Tianming akan memberinya pulau tropis di Maladewa, dengan harga 100 juta. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir tercengang. Begitu kami sampai, Tuan Song sedang berada di pulau tropis, sepertinya Song Tianming sungguh megah. Song Tianming ini adalah ayah Song Rongrong dan paman Song Wanting. Pada saat ini, Song Tianming berkata kepada Tuan Song, "Ayah, saya mendengar bahwa Anda menderita flu beberapa hari yang lalu. Putra saya secara khusus membeli sebuah pulau tropis. Anda dapat menghabiskan musim dingin di sana ketika cuaca menjadi dingin." Tuan Song mengangguk dengan sangat puas. Oke, Tianming, Anda tertarik. Putra ketiga, Song Tiansheng, diberi villa seluas 1000 meter persegi di Sanya, Hainan, senilai 200 juta. Seorang pria parubaya yang jauh lebih muda dari Song Tianming buru-buru berkata, "Ayah, nak, aku tidak menyangka kakak laki-lakiku akan memberimu hadiah berupa pulau yang begitu besar. Villa ini benar-benar tidak ada artinya jika dibandingkan." Tuan Song tersenyum tipis, "Selama itu yang terlintas dalam pikiran Anda, jangan terlalu khawatir. Putra keempat, Song Tianen, akan memberimu kapal pesiar mewah senilai 10.000 yuan. Pria parubaya lainnya berkata dengan tergesa-gesa, "Ayah, saudara laki-laki ketiga saya dan saya membeli kapal pesiar ini dan villa di Sanya bersama-sama. Jika Anda pergi ke Sanya di masa depan, Anda dapat menggunakan kapal pesiar tersebut untuk pergi ke laut dan bersantai." Setelah selesai berbicara, dia buru-buru memuji dan berkata, "Namun, tidak ada di antara kami yang menyangka kakak bisa memberimu sebuah pulau, dan kemudian aku bisa memberimu kapal pesiar ke Maladewa." Tuan Tua Song mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, Oke, musim dingin akan tiba, dan kita sekeluarga bisa pergi ke Pulau Maladewa untuk menghabiskan musim dingin." Setelah ketiga putranya memberikan hadiah, Song Wanting dan Song Honor berdiri bersama dan mendatangi Tuan Song. Keduanya berlutut di depan Tuan Song pada saat yang bersamaan dan mengeluarkan hadiah ulang tahun pada saat yang bersamaan. Paman Yu melaporkan dari samping, "Cucu tertua saya, Song Honor, memberi saya sepasang hiasan es batu giok laokeng senilai 80 juta. Saya mendoakan orang tua itu mendapat keberuntungan seperti Laut Cina Timur dan umur panjang seperti Pegunungan Selatan. Cucu tertua saya, Song Wanting, menghadiahkan Wu Daozi gambar pohon phoenix dan burung phoenix, senilai 70 juta. Dia mendoakan lelaki tua itu panjang umur dan semoga sukses." Pada saat ini, tamu-tamu lain juga maju satu demi satu dan memberikan hadiah yang berlimpah. Meski tidak seberharga barang yang diberikan oleh keluarga Song sendiri, namun tetap merupakan hadiah yang berharga, pada dasarnya antara 10 juta hingga 30 juta. Pada saat ini, Wu Donghai dan Wu Xin berdiri. Wu Xin memegang hadiah itu dan mendatangi Tuan Song bersama Wu Donghai. Wu Xin melirik Ye Chen dengan provokatif, hatinya dipenuhi rasa jijik. "Saya akan memberikan karya asli Tang Yin yang tak ternilai harganya, itu pasti hadiah paling berharga di antara semua tamu. Ketika saatnya tiba, saya pasti bisa membandingkan dengan Ye Chen ini dan memberitahu dia bahwa jarak antara dia dan saya sebesar awan." Memikirkan hal ini, Wu Xin merasa sangat lega. Sambil memegang kaligrafi dan lukisan di tangannya, dia membungkuk kepada Tuan Song bersama Wu Donghai. Setelah itu, dia menghampiri Tuan Song dan berkata sambil tersenyum, "Kakek Song, ini hadiah dariku. Kudengar kamu menyukai kaligrafi dan lukisan Tang Yin, jadi aku membawa seseorang dari keluarga Wu semalaman. Picture scroll, bernilai ratusan juta, saya harap Anda menyukainya." Paman Yu segera melaporkan dengan keras di sampingnya, putra tertua dari keluarga Wu memberi Tang Yin salinan asli, gulungan gambar musim semi bulan yang bernilai lebih dari 100 juta. Begitu kata-kata ini keluar, para tamu yang hadir melihat ke samping. Kaligrafi dan lukisan Tang Yin tidak banyak di pasaran, dan jenisnya tak ternilai harganya. Lukisan paling biasa berharga setidaknya 30 hingga 40 juta, dan harganya terlalu tinggi. Suatu ketika lukisan air terjun lusan karya Tang Yin dijual ke luar negeri dengan harga setinggi 3,6 miliar. Dan, gulungan gambar musim semi bulan, ini juga merupakan harta langka Tang Yin. Kurang dari sama dengan, P sama dengan, style sama dengan,
padding, 0 px, margin, 0 px, box sizing, border box, lebih besar dari. Tak disangka, lukisan ini justru sampai ke tangan keluarga Wu. Tampaknya orang kaya misterius yang membelinya saat itu adalah keluarga Wu. Lukisan ini sebelumnya bernilai 200 juta, jika dilelang sekarang, akan dengan mudah terjual seharga 300 juta. Kalau beruntung, 400 juta mungkin bukan hal yang mustahil. Ketika Tuan Song mendengar ini, matanya berbinar. Saya benar-benar tidak menyangka keluarga Wu akan begitu murah hati. Itu hanya hadiah ulang tahun, tapi ternyata itu adalah gulungan gambar musim semi bulan yang bernilai 3 hingga 4 miliar. Semua orang di Jinling tahu bahwa dia menyukai kaligrafi dan lukisan Tang Yin, dan mustahil bagi keluarga Wu untuk tidak mengetahuinya. Kali ini saya mengeluarkan gulungan gambar Yue Kuan, milik Tang Yin, yang bisa dikatakan standar, berapapun biayanya. Oleh karena itu, Tuan Song tidak dapat menyembunyikan kegembiraannya dan berkata, Tuan Wu tertarik. Saya telah terpesona dengan lukisan ini sejak lama dan sangat mengaguminya. Saya tidak menyangka Tuan Wu bersedia memberikannya itu padaku. Aku sangat berterima kasih. Wu Xin sangat bangga saat mendengar ini. Haha. Tebakanku benar, orang tua ini terobsesi dengan Tang Yin. Ketika dia melihat lukisan ini, dia tidak bisa mengeluarkan matanya. Namun, dia berkata dengan sangat tenang di permukaan, Kakek Song, kamu tidak perlu bersikap sopan, ini yang harus dilakukan junior. Saat dia mengatakan itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Ye Chen. Ye Chen belum keluar untuk memberikan hadiah, tapi sekarang dia memiliki hadiah paling berharga di depannya, dia takut dia pasti akan dipukuli olehnya. Jadi, dia sengaja tersenyum pada Ye Chen, Kakak Ye, tahukah kamu hadiah apa yang telah kamu persiapkan untuk Kakek Song? Kakek Song sangat mengagumimu, kamu tidak boleh mengecewakannya, kan? Bab 334, Ye Chen melihat penampilan Malan di matanya, dan tertawa di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Malan sangat kekurangan uang. Dia biasanya menghabiskan uang secara boros, tetapi sekarang dia tiba-tiba miskin, dia pasti merasa sangat sedih. Sekarang, Malan pasti semakin tertekan melihat Xiao Changkun pergi ke rumah Tian Xiang untuk menjamu tamu makan malam. Benar saja, Malan berseru kepada Xiao Changkun, tidak, beri aku uang yang kamu butuhkan untuk makan. Kenapa? Xiao Changkun menjadi tidak sabar, dan berseru, Malan, aku peringatkan kamu untuk tidak pergi terlalu jauh. Uangnya ada di tanganmu, jadi tidak apa-apa jika kamu tidak memberikannya kepadaku, dan sekarang kamu mau untuk memintanya kepadaku. Malan memikirkan sesuatu dan berkata dengan ragu-ragu, tidak bisakah kamu pergi ke tempat yang lebih murah? Sekalipun biaya makannya 10.000 yuan, berikan saja saya 10.000 yuan lainnya. Xiao Changkun berkata dengan marah, kamu punya banyak uang, mengapa kamu bersikeras meminta 10.000 yuan dariku? Bukankah itu terlalu banyak? Malan berkata dengan marah, saya tidak peduli. Jika Anda tidak memberi saya 10.000 yuan hari ini, saya tidak akan membiarkan Anda pergi makan malam. Jika Anda bisa keluar dari pintu ini hari ini, saya, Malan, kalah. Petik 2, kamu gila. Xiao Changkun menamparkan sumpitnya di atas meja dan berkata dengan marah, aku memperingatkanmu Malan, jangan melangkah terlalu jauh. Aku berhasil mengeluarkan presiden dan yang lainnya, dan aku sudah memilih tempat dan memberi tahu mereka. Jika kamu membuatku tidak bisa mundur, aku tidak akan pernah mengakhiri masalah ini denganmu. Ini tidak akan berakhir sampai semuanya selesai, siapa yang takut pada siapa. Malan juga sedang terburu-buru, dia sangat ingin meminta 10.000 yuan dari Xiao Changkun. Dengan 10.000 yuan, setidaknya saya bisa memperbarui kartu kecantikan saya terlebih dahulu, dan saya bisa melakukan perawatan wajah dengan beberapa kakak perempuan di sore hari. Di pagi hari, semua orang dalam kelompok membuat janji untuk pergi ke salon kecantikan bersama di sore hari, tetapi mereka tidak punya uang di kartu mereka, jadi mereka hanya bisa menolak dengan alasan lain. Jika Xiao Changkun menyerahkan uangnya, dia bisa pergi dan memasang wajah seperti biasa. Xiao Changkun sangat marah hingga dia hampir menangis. Dia berdiri, menatap tajam ke arah Malan, dan berkata dengan marah, Malan, kenapa kamu begitu berlebihan? Biasanya aku memberimu semua uang di keluarga, dan ratusan ribu yang saya peroleh dari menjual barang antik juga sepadan. Saya sudah memberi Anda segalanya, apakah Anda masih belum puas? Biar saya beritahu Anda, jangan mendorong orang terlalu jauh.
Malan mengertakkan gigi dan berkata, apakah tidak cukup makan dengan harga 10.000 yuan? Apakah kamu masih harus makan 20.000 yuan? Saya hanya ingin menghentikan kebiasaan boros dan boros Anda. Saya tidak bisa mengobarkan kesombongan Anda. Petik 2. Xiao Changkun berkata dengan mata merah, pikirkan sendiri, berapa banyak uang jajan yang aku punya sepanjang tahun. Kapan aku pernah boros dan boros? Menurutku, kamulah yang boros dan boros kan? Lihatlah pakaian dan perhiasanmu, semuanya ada di lemari pakaianmu. Kamu masih membelinya ketika sudah tidak bisa ditumpuk lagi, dan kamu terus membelinya selamanya. Malan berkata dengan marah, aku sangat menderita ketika menikah denganmu, dan kamu masih tidak senang jika aku membeli beberapa pakaian. Apakah kamu masih punya hati nurani? Saat dia mengatakan itu, air mata Malan mengalir begitu dia mengatakannya, dan dia tercekat, dulu ketika kamu membuatku hamil di luar nikah, aku sangat menderita karena ketidakpedulian dan cemoohan dari orang lain, dan setelah aku menikahimu, aku menderita begitu banyak cemoohan dan intimidasi dari ibumu. Sekarang kamu sebenarnya tidak menyukaiku karena membeli terlalu banyak pakaian, aku benar-benar buta. Xiao Changkun ingin mati. Saat kamu hamil di luar nikah, kamu membuatku mabuk lalu tidur denganku. Oke. Jika Anda tidak menggunakan cara ini, bagaimana mungkin cinta pertamaku bisa pergi ke Amerika dalam keadaan marah? Kamu telah menghancurkan hidupku. Aku mentoleransinya demi putriku. Tapi sekarang kamu bahkan tidak mengizinkanku makan. Bukankah ini keterlaluan? Memikirkan hal ini, Xiao Changkun gemetar karena marah, dan menegur, Malan, apa yang kamu lakukan saat itu, tahukah kamu? Kamu masih punya wajah untuk menuduhku. Apa-apaan ini? Aku sedang mengandung anakmu. Malan menangis keras, aku masih seorang gadis muda saat itu. Aku membiarkanmu mabuk dan merusaknya. Kamu kentut. Xiao Changkun sangat sedih hingga hampir menangis. Selama beberapa dekade terakhir, hatinya menderita, tapi dia tidak menyangka Malan akan memukulinya. Betapa tidak tahu malunya wanita ini. Saat ini, Xiao Churan tidak tahan lagi dan berkata, Ayah, Ibu, berhentilah berdebat, apakah kamu akan membiarkan orang lain makan? Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Malan, Bu, jangan mempermalukan ayah. Dia biasanya tidak menghabiskan banyak uang. Sekarang dia ingin menjamu tamu untuk makan atau acara. Mengapa kamu harus melawan dia? Petik 2. Malan berkata dengan sinis, tidakkah aku ingin menabung untuk keluargaku? Makanan senilai 20.000 yuan, apakah keluarga kita adalah keluarga yang seperti itu? Setelah mengatakan itu, dia memelototi Xiao Changkun dan berkata, kamu harus memberiku uang ini hari ini, atau tidak. Xiao Churan tidak tahu apa yang dipikirkan Malan. Kata-kata, terobsesi pada uang, saja tidak cukup untuk menggambarkan ibu saya. Jika ayah saya tidak memberi saya uang hari ini, saya khawatir akan sulit untuk melarikan diri. Jadi dia berkata, Bu, jangan mempermalukan ayah. Ini hanya 10.000 yuan. Saya akan memberikannya kepada ibu. Oke, Malan segera berkata dengan penuh semangat, kalau begitu teruskan padaku di WeChat. Xiao Churan mengangguk, mengeluarkan ponselnya, dan mentransfer 10.000 yuan ke Malan. Malan membuka WeChat dan mengklik untuk menerima uang. Setelah menerima uang, dia menyeringai. Kemudian, dia segera berkata kepada kelompoknya, Kak, saya juga akan melakukan perawatan wajah siang ini. Seseorang dalam kelompok itu bertanya, Hei, bukankah kamu mengatakan di pagi hari bahwa kamu harus melakukan sesuatu di sore hari? Malan buru-buru menjawab, tadinya aku akan pergi berbelanja, tapi kakiku sedikit sakit, jadi aku tidak pergi. Aku akan pergi ke salon kecantikan untuk perawatan wajah dan bersantai. Xiao Churan melihat mata ibunya melebar saat melihat uang itu, dan menghela nafas tak berdaya. Dia tidak tahu bahwa ibunya telah kehilangan seluruh tabungan keluarganya. Pada saat ini, ponsel Ye Chen yang diletakkan di atas meja tiba-tiba bergetar. Song Wanting lah yang menelepon. Ye Chen mengangkat telepon untuk menjawab, dan kemudian mendengar suara Song Wanting yang lembut dan menyenangkan. Tuan Ye, saya akan tiba di rumah Anda dalam 10 menit, kapan waktu yang tepat bagi Anda untuk turun? Marven berkata, tunggu aku sebentar. Setelah keluarga selesai sarapan, aku akan turun setelah membereskan piring. Baiklah, kalau begitu aku akan menunggumu di gerbang komunitas. Wanting Song merasa sedikit tertekan ketika dia mendengar jawaban Ye Chen. Tuan Ye adalah pria yang sempurna, tapi dia masih harus membersihkan piring di rumah.
Ini hanyalah penghinaan terhadap Tuan Ye. Mau tak mau dia berpikir bahwa jika Tuan Ye bersamanya, dia tidak akan membiarkan Tuan Ye melakukan pekerjaan rumah apapun. Lagi pula, laki-laki seharusnya berjuang di dunia dan dilayani dengan baik oleh istrinya ketika dia kembali ke rumah. Bagaimana dia bisa melakukan pekerjaan rumah di rumah? Di satu sisi, dia merasa sangat tidak berharga bagi Ye Chen, dan di sisi lain, dia ingin menjadi wanita yang akan melayani Ye Chen dengan sepenuh hati di rumah. Ye Chen menutup telepon, dan Xiao Churan berkata, "Ye Chen, apakah temanmu datang untuk menjemputmu?" "Ya," Ye Chen mengangguk dan berkata, "Cucu perempuan temanku kebetulan datang dan menjemputku." Xiao Churan bersenandung, tanpa berpikir terlalu banyak, dan berkata, "Baiklah, silakan sibuk. Aku akan membereskan piring, jangan membuat orang menunggu terlalu lama." Ye Chen buru-buru berkata, "Tidak apa-apa, istriku, biarkan dia menunggu sebentar, aku akan selesai berkemas sebelum pergi." Xiao Churan buru-buru mendorongnya dan berkata, "Oh, aku akan mengambilnya. Jika ada yang harus kamu lakukan, pergilah dulu. Jangan biarkan orang menunggu." Bab 345. Tidak ada yang menyangka bahwa Tuan Song, yang sudah berusia 80 tahun, akan berlutut di hadapan Ye Chen. Masuk akal jika seseorang hidup sampai usia 80 tahun, orang tua dan orang yang lebih tua kemungkinan besar akan dimakamkan, bahkan jika Raja Surga datang, tidak ada gunanya berlutut untuknya. Terlebih lagi, Tuan Song masih menjadi kepala keluarga Song. Keluarga Song adalah keluarga terbesar di Jinling. Pemimpin keluarga mereka yang berusia 80 tahun sebenarnya berlutut di depan seorang pemuda berusia 20-an. Ini membuat semua orang tidak bisa dipercaya. Xin juga bingung. "Apa-apaan? Satu pil ampuh dan Tuan Song berlutut. Kamu seharusnya memberitahuku lebih awal. Aku akan memberimu lukisan senilai 3 atau 400 juta sebagai ganti dali pils, yang cukup untuk kamu makan sampai ulang tahunmu yang ke-200. Dan aku tidak ingin kamu berlutut di hadapanku kawan, tunangkan saja Song Wanting denganku." Saat ini, semua orang di keluarga Song juga memiliki ekspresi berbeda. Ekspresi Song Wanting dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan yang tak terkendali. Orang tuanya meninggal dalam usia muda, dan kakeknya membesarkannya. Dia memiliki hubungan yang paling dalam dengan Tuan Song. Selain itu, dia telah mendengar dari kakeknya bahwa si Tianqi, seorang dokter jenius, memiliki kesempatan untuk mendapatkan pil peremajaan, dan dia juga tahu bahwa kakeknya sangat ingin mendapatkan kesempatan seperti itu. Untuk Song Wanting, ia juga berharap kakeknya bisa mendapatkan kesempatan ini dan menjalani hidup sehat dan sehat selama 10 tahun ke depan. Namun, anggota keluarga Song lainnya tidak berpikir demikian. Melihat adegan ini, yang paling menyedihkan adalah orang tua Song, Sun Song Rongrong. Selama Tuan Song masih hidup, ia belum pernah sepenuhnya menyerahkan kekuasaan kepada ayahnya. Jika ayahnya tidak bisa sepenuhnya mengambil alih keluarga Song, akan sulit baginya untuk menjadi pewaris tunggal keluarga Song di masa depan. Sekarang, Tuan Song belum membagikan warisan apapun, jadi tidak ada yang tahu berapa banyak aset yang rencananya akan dia berikan kepada keluarga ketiga putranya setelah kematiannya. Dan tidak ada yang tahu berapa banyak uang yang akan dia berikan kepada Song Wanting, seorang anak tanpa ayah atau ibu. Jika ayah Song Rongrong tidak bisa mendapatkan seluruh keluarga Song, maka itu lebih mustahil lagi baginya. Oleh karena itu, dia tidak ingin lelaki tua itu memperpanjang hidupnya lebih dari 10 tahun. Saat ini, Tuan Song berlutut di depan Ye Chen, sudah menangis karena kegembiraan. Dengan senyuman di wajahnya, Ye Chen meletakkan kotak berisi pil peremajaan di tangannya dan berkata dengan tenang, "Obat ini sangat berharga dan telah punah di dunia, jadi saya menyarankan Anda untuk meminumnya sesegera mungkin untuk menghindarinya kecelakaan." Tuan Song menerima kotak kayu itu, merasa sangat bersemangat. Segera, saat semua orang tercengang, dia membungkuk dan membenturkan dahinya langsung ke tanah. Dengan telapak tangan menghadap ke atas dan punggung tangan di atas tanah, dia berkata dengan khusyuk, "Tuanku, Song Jimo, ingin mengucapkan terima kasih kepada Guru Ye atas kesempatan ini. Song tidak akan pernah bisa membalas kebaikan Guru Ye. Dengan ini saya bersumpah kepada para Dewa 9 Surga bahwa saya akan melakukan yang terbaik untuk setia kepada Guru Ye untuk sisa hidup saya." Adegan itu mengejutkan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, siapa yang akan percaya bahwa Tuan Song benar-benar berlutut dan bersujud kepada seorang pemuda dan mengucapkan kata-kata saleh seperti itu?
Hal yang paling tidak bisa dipahami adalah Wu Xin. Dia merasa benda tua ini pasti sudah tua dan membingungkan, atau otaknya terkena getah. Jika tidak, bagaimana dia bisa bersujud kepada Marvin Ye? Dari segi senioritas, Tuan Song adalah hadiah terbesar saat ini. Meskipun keluarga Wu lebih kuat dari keluarga Song, namun aset yang dapat dikuasai ayahnya masih lebih sedikit dibandingkan milik Tuan Song. Belum lagi Tuan Song masih seorang penatua. Melihat tamu-tamu lain, meski banyak dari mereka adalah keluarga biasa kelas 2, setidaknya mereka semua bernilai lebih dari 100 juta. Di seluruh adegan, hanya ada satu sutra gantung asli, dan sutra gantung itu adalah Ye Chen. Namun, Tuan Song hanya berlutut dan bersujud kepada Diaoxi yang bau ini. Mengapa? Apakah Ye Chen kentut? Mengapa Tuan Song bersujud kepada Ye Chen dengan begitu rendah? Dengan kata lain, jika kepalanya bersujud, bukankah berarti cucunya juga bisa memberikannya? Memikirkan hal ini, Wu Xin merasa sangat tertekan jauh di dalam hatinya. Jika prestise Ye Chen tidak bisa padam, Tuan Song mungkin bersedia memberikan Song Wanting kepadanya sebagai simpanan. Jadi, dia mengertakkan gigi dan berseru, "Kakek Song, bagaimana kamu bisa mempercayai sutra gantung yang bau ini?" Pil dalinya sepertinya dibeli dari dokter yang bertelanjang kaki di pinggir jalan. Untuk sekotak uang, pil dali hanya boleh harganya paling banyak 10. Kamu tidak bisa dibodohi olehnya untuk 1 yuan. Kalau tidak masalah jika kamu ditipu, tapi kamu akan mendapat masalah jika kamu makan dan merusak tubuhmu. Tuan Song memelototi Wu Xin dengan marah dan berkata dengan dingin, "Tuan Wu, meskipun Anda adalah tamu keluarga Song saya, Tuan Ye adalah dermawan Lao Chen dan memiliki rahmat untuk menyelamatkan hidupnya dan membangun kembali hidupnya. Jika Anda berani melakukannya, lakukan apapun pada Tuan Ye lagi. Jika kamu lancang, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." Wu Xin menjadi cemas, dan berseru, "Kakek Song, apakah kamu begitu bingung? Apakah kamu percaya pembohong seperti ini?" Song Wanting berdiri saat ini dan berteriak dengan marah, "Wu Xin, harap berhati-hati dalam kata-katamu. Jangan terlalu lancang." Wu Xin mengerutkan kening dan bertanya pada Song Wanting, "Kakek Song sudah tua dan bingung. Apakah kamu juga tua dan bingung? Selain menipu orang tua gila, pil kekuatan sampah semacam ini bisa digunakan untuk apa lagi? Lagi pula, kamu juga belajar di universitas top dunia di Amerika. Seorang mahasiswa top, apakah kamu juga percaya omong kosong yang dikatakan Ye Chen?" "Tentu saja aku percaya," Song Wanting berkata tanpa ragu-ragu, "aku tidak akan pernah meragukan apapun yang dikatakan Tuan Ye. Tetapi kamu, jika kamu dengan sengaja mengincar Tuan Ye dan menyindir kakekku lagi, aku akan mengusirmu sekarang juga." Petik 2. Kamu, Wu Xin hampir pingsan. Nomor macam apa ini? 1 pil ampuh membuat Anda berdua, kakek dan cucu, pincang. Anda memberikannya kepada saya, tetapi saya bahkan tidak repot-repot melihatnya. Mengapa Anda masih menganggap benda ini sebagai harta karun? Jika saya memberi Anda hadiah sebesar 300 hingga 400 juta yuan, Tuan Song hanya ingin mengucapkan terima kasih. Seseorang memberinya pil yang ampuh, dan lelaki tua Song berlutut untuknya. Sial, kalau berdasarkan nilai, Tuan Song harus berlutut sendiri. Dia berkata dengan marah, "Ayo, biarkan orang-orang yang hadir menilai. Berapa nilai dari pil dali ini? Apakah ini akan lebih berharga daripada gulungan gambar musim semi bulan yang kuberikan padamu? Mengapa kamu, keluarga Song, mentraktir sutra gantung ini? Kamu sopan sekali, tapi kamu tidak menghormatiku sama sekali." Wu Donghai tidak tega melihat putranya dihina setelah memberinya hadiah mahal. Dia berdiri, mendengus marah, dan berkata, "Paman Song, meskipun keluarga Songmu adalah keluarga terbesar di Jingling, kamu tidak bisa menindas anak-anak keluarga Wuku dengan sembarangan, kan? Mengapa seseorang bisa memberiku sepotong sampah saja? Kamu sangat merendahkan diri. Anakku memberiku gulungan gambar musim semi bulan, tapi kamu masih memperlakukanku dengan dingin. Jika kamu tidak memberitahuku alasan kejadian hari ini, maka aku hanya bisa berpikir bahwa keluarga Songmu sengaja mengincar keluarga Wu kita." Tuan Song memegang pil peremajaan di tangannya dan berteriak dengan tegas, "Wu Donghai, percuma saja kamu masih menjadi putra tertua Wu, tetapi kamu dibutakan oleh sehelai daun dan duduk di dalam sumur sambil memandang ke langit. Apakah kamu benar-benar mengira pil ini sampah? Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda mengetahui khasiat pil ini,
Anda juga akan berlutut di depan Tuan Ye dan memohon kepada Tuan Ye untuk memberikannya kepada Anda. Donghai berkata dengan dingin, saya, lelucon yang luar biasa, saya belum berusia 60 tahun ini. Apakah menurut Anda saya setua dan bingung seperti Anda? Ye Chen melihat ekspresi Donghai yang penuh tekad dan agak sarkastik, tersenyum sedikit, dan berkata kepada Tuan Song, Tuan Song, serangga musim panas tidak dapat berbicara tentang es. Serangga yang tidak dapat bertahan hidup di musim dingin tidak akan percaya bahwa ada es di dunia. Mereka belum pernah melihatnya. Orang yang pernah mengalami mukjizat tidak akan percaya bahwa ada Tuhan di dunia ini. Berbicara tentang ini, Ye Chen tersenyum main-main dan berkata dengan tenang, kalau begitu, sebaiknya kamu meminum pil ini di depan umum, sehingga orang-orang ini dapat melihat pembuatan pil peremajaan ini. Bersambung.